program kita yaitu Tribun Bastory. Anda boleh bergabung di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage ya. Kami live bersama dengan narasumber kami yang sudah standby di studio Tribun Ambon yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, kita langsung sapa saja. Beliau merupakan Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Leimena. Ada Dr. Gigi Saraswati MPH yang selanjutnya akan saya sapa Dr. Saras. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang kembali di studio kami. Ini merupakan kedua kalinya, Bu ya. Iya. Kita berjumpa bersama dengan Tribuners. Kabarnya gimana, Bu? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Kak Ajeng. Saya manggilnya Kak Ajeng. Boleh. Ajeng aja juga boleh. Iya. Sehat, alhamdulillah Ajeng. Iya. Tribuners juga semoga semua Sehat ya. Jadi belakangan ini memang sibuk banget. Kita kalau mau ketemu sama Bu Dirut ini kita harus kayak ada di waiting list gitu. Saking sibuknya beliau, ada keluar kota, ada juga kegiatan-kegiatan di dalam kota yang memang nggak bisa ditinggalkan seperti itu ya. Seperti yang baru-baru ini saya melihat di Hari Kesehatan Nasional ya, RSUP Leimena juga tidak terlepas ada agenda-agenda yang memang menjadi rutin setiap tahunnya begitu ya. Mungkin Ibu boleh gambarkan, ceritakan buat Tribuners juga aktivitas yang dilakukan selama momentum itu. Jadi setiap tahun itu tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional, dan tahun ini adalah Hari HKN, kita menyingkatnya HKN yang ke-60. Temanya Gerak Bersama, Sehat Bersama. Dan tentu panduan-panduannya dan berbagai macam kegiatannya juga hampir sama dengan yang dilakukan di pusat dan di berbagai rumah sakit lain di seluruh Indonesia. Nah, Rumah Sakit Leimena selain ada lomba-lomba juga kemudian kita ada launching pelayanan DSA, yaitu kalau orang awam kadang menyebutnya ini apa namanya brainwash gitu, ya. Dan kemudian juga ada seminar, kemudian juga ada kegiatan ini apa namanya? Lebih banyak internal juga ya, iya, Bu ya. Internal, kemudian juga ada baksos. Kita ada baksos di daerah Hitu kalau saya tidak salah. Bukan di Wai, di desa Wai. Kemudian ada juga yang bersama dengan Dompet Duafa itu di Banda. Itu semua dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Berarti banyak rangkaian kegiatan yang memang digalakan bukan saja ke internalnya atau yang berhubungan dengan kesehatan itu sendiri, tapi juga merambah masyarakat, kayak misal kegiatan sosial yang tadi Ibu bakti sosial, bakti sosialnya. Selain pengobatan oleh dokter spesialis juga ada ini apa sunatan massal. Sunatan massal. Iya. Baik, ini bisa menjangkau masyarakat ataupun mereka yang ada di luar Kota Ambon seperti itu, seperti yang kita lihat di salah satu postingannya juga di Instagram itu bisa merambah sampai ke Pulau Banda ya, Bu. Hebat banget. Oke, Tribuners yang mendapatkan manfaat dari HKN 2024 bergandengan bersama dengan RSUP Leimena ini, nah semoga memang manfaatnya nyampe gitu ya, Bu. Iya, kita harapin seperti itu. Iya, seperti yang kita tahu, Bu, kalau 2024 ini memang tahun politik ya, kita melewati pemilu dan juga pilkada yang baru-baru ini diselenggarakan, dan kami juga memantau di lapangan betapa RSUP Leimena juga tergabung, terlibat begitu ya dalam setiap tahapan yang dikeluarkan oleh KPU. Boleh ceritakan sedikit terkait, kita flashback di momen-momen bagaimana RSUP mempersiapkan dirinya untuk menyambut para calon-calon ketika mereka harus screening kesehatan dan lainnya. Ya, syukur alhamdulillah ya, tahun 2024 ini Rumah Sakit Leimena dipercaya sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan seleksi kesehatan untuk calon kepala daerah. Baik untuk Rumah Sakit Leimena sendiri itu untuk Wali Kota Ambon, kemudian juga Bupati di 5 kabupaten. Ya. Dan kemudian kita tentu untuk hal-hal yang pelayanannya juga ada yang kita bekerja sama. Khususnya kan ada pemeriksaan
bebas napsa tuh. Kami bekerja sama dengan BNN. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan jiwa kita bekerja sama dengan rumah sakit khusus daerah provinsi yang memang mereka selama ini sangat kompeten lah, karena memang rumah sakit yang menangani masalah-masalah kejiwaan dan gangguan kepribadian tersebut. Nah, jadi itu persiapannya kita kemudian sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan, selain fasilitasnya dan juga dokternya, kita juga mengadakan MOU dengan KPU dari masing-masing kabupaten kota tersebut. Banyak pihak eksternal atau stakeholders lainnya yang memang turut terlibat dalam proses itu. Iya. Lancarkah Bu prosesnya? Alhamdulillah lancar, dan seperti Ajeng lihat ya, alhamdulillah pilkadanya juga berlangsung dengan baik karena semuanya fit. Yang diperiksa di Rumah Sakit Lemena, calon-calon kepala daerah tersebut hasilnya semua fit gitu. Baik, kita bisa melihat bahwa memang hal ini sudah dipersiapkan secara matang begitu ya oleh Lemena untuk menyambut momentum pilkada yang mana telah terlewati beberapa waktu lalu begitu ya. Baik, Tribun, saya mau ke Tribunnya sekalian mau bertanya terkait dengan tema yang nanti bakal kita bahas. Boleh banget ya, mungkin ada yang terlewati dalam proses bincang-bincang kita ini. Kalian boleh bertanya di comment section baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage. Nah, kita akan fokus nih pada tema kita pada hari ini ya, yaitu terkait dengan pelayanan di RSUPJ Lemena. Seperti yang kita tahu bahwa memang sejak RSUPJ Lemena ini diresmikan oleh Presiden kita saat itu ya, Joko Widodo, Maret 2021 ya. Setelah diresmikan tentu saja ini menjadi salah satu rumah sakit pintu masuk begitu ya Bu ya, untuk masyarakat di 11 kabupaten kota, terutama yang dari daerah-daerah yang sebelumnya memang kita tahu bersama penyakit-penyakit yang sulit diobati ataupun mungkin fasilitasnya yang kurang harus dikirim ke luar daerah begitu ya. Tapi RSUPJ Lemena menjadi salah satu tujuan dilarikannya para pasien begitu ya. Nah, kalau dilihat dari pelayanannya begitu ya, ada layanan apa saja kah sejauh ini dari 2021 dan mungkin ada yang terbaru di 2024 ini? Ya, sejak 2021 sampai sekarang bertambah terus ya. Polinya yang terakhir ada ini adalah untuk poli bedah torak kardiovaskuler gitu. Dari sejak awalnya tentu 4 spesialis dasar ya, penyakit dalam, bedah, kemudian penyakit anak, kemudian juga untuk pelayanan kamar operasi gitu dan lain-lainnya. Tapi terus berkembang saraf, THT, kemudian juga ada bedah mulut, kemudian juga sekarang kita yang tadi saya sampaikan tuh kita habis kemarin HKN kita launching untuk DSA itu, kemudian dalam yang terakhir sekali adalah selain juga ada hemodialisis ya, HD cuci darah kita juga sudah ada, kemudian yang nanti akan ditargetkan nih, kita sedang ditargetkan untuk bisa bedah ini operasi jantung terbuka, jadi ya CABG kalau itunya coronary artery bypass. Kalau jadi, nanti ditarget diimplementasikan itu merupakan yang pertama kali kah? Pertama kali di Maluku. Januari sebenarnya kita diagendakan harus di akhir tahun ini, tapi karena kita ingin semua sarana prasarananya standar seperti yang ada di Rumah Sakit Jantung Harapan kita Jakarta, maka kita mempersiapkannya sedikit lebih membutuhkan waktu lebih lama, sehingga kita akan ini kan di bulan Januari. Selain itu juga kita kemarin sudah mendapat izin dari Bapeten untuk LINEK. LINEK itu adalah penyinaran pasien-pasien yang ada kanker gitu ya. Jadi nah sekarang kita sedang mengurus izin untuk mendapat dari Kementerian Kesehatan. Dan juga untuk kemoterapi. Mungkin Ajeng pernah dengar kalau orang di
maksudnya yang sedang ada kanker gitu, biasanya pengobatannya selain dilakukan pembedahan, diambil sel tumornya, massa tumornya, kemudian dilakukan penyinaran dan juga dikombin dengan kemoterapi obat-obatan. Nah, ini kita juga sudah kemarin uji coba dan mudah-mudahan semua bisa mulai di akhir Desember atau di Januari. Januari nanti gitu. Ya. Berarti untuk tahun-tahun berjalan ini merupakan proses-proses penyiapannya baik dari sarprasnya, kemudian dari dokternya juga dilatih, perawatnya juga khususnya perawat bedah jantung, kemudian juga untuk izin-izinnya, termasuk nanti dengan BPJS kredensialnya, supaya bisa peserta-peserta JKN yang menderita penyakit tersebut di cover oleh BPJS. Begitu. Ini selain dari sarpras tadi ya, tenaga medis itu sungguh sangat diperlukan, keahliannya seperti itu ya. RSUP J.Lemena sendiri bagaimana mempersiapkan para tenaga medis ini untuk fit dengan sarpras yang sudah ada? Ya, kalau yang tentunya kita berkoordinasi ya dengan rumah sakit pengampunya, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan dan juga Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatannya. Dan kalau memang belum ada, kemudian akan ditempatkan dokter spesialis tersebut. Tapi untuk organik Lemena sendiri, karena memang dari awal misinya rumah sakit ini atau harus bisa jantung terpadu, kanker terpadu, maka kemudian dokter-dokter yang masih dokter umum pada waktu itu disekolahkan di bidang-bidang tersebut, gitu. Baik jalur tentunya dari beasiswa, gitu. Dari beasiswa baik yang beasiswa Kementerian Kesehatan maupun yang EPDP. Baik, gitu. Oke. Karena yang tadi saya sebutkan, misal menjadi pintu masuknya berbagai pasien dari daerah-daerah, terutama 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku ini, tentu saja terutama mereka pemegang kartu peserta JKN nih ya. Bagaimana sih prosedurnya RSUP J.Lemena menerima pasien-pasien rujukan ini? Karena kami kan tipe B ya, tipe B itu jadi menerima rujukan dari rumah sakit tipe C atau dari puskesmas. Tapi untuk kasus-kasus yang emergensi itu bisa langsung ke rumah sakit tipe B atau bahkan tipe A ya. Di Pulau Jawa kan banyak rumah sakit tipe A. Nah, sekarang sedang ada peraturan terbaru bahwa sistem rujukan itu tentunya tidak fix harus berjenjang ya. Jadi itu ada peraturan terbaru dari Kementerian Kesehatan sehingga itu akan memudahkan pasien-pasien khususnya kalau mereka dalam keadaan tidak usah menunggu lama begitu ya. Karena harus ke C dulu terus dijadwalkan untuk pemeriksaan penunjangnya misalnya dijadwalkan lagi. Nah, itu dengan adanya Permenkes tentang sistem rujukan ini jadi lebih fleksibel buat masyarakat. Berarti peraturan itu pun turun ke RSUP J.Lemena begitu ya implementasinya. Kita dari Kementerian Kesehatan sedang sosialisasi sehingga nanti BPJS pun juga terinfo. Jadi pasien-pasien yang khususnya peserta JKN ini tidak perlu menunggu lama untuk bisa sampai ke tipe B atau bahkan ke tipe A. Baik, berarti untuk layanan kesehatan kita sudah sangat baik sekali ya kemajuannya terutama di Maluku ini. Tribuners, masih ada waktu untuk kalian yang pengen bertanya, boleh banget di comment section, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage ya. Mumpung kita lagi sama Dr. Saras, ditanya-tanya aja. Mungkin kalian yang dari daerah atau di dalam kota Ambon yang ingin melakukan pengobatan ataupun perawatan menggunakan kartu BPJS atau layanan kesehatan lainnya seperti itu ya, itu bisa banget. Asuransi lain juga bisa. Lainnya, itu bisa banget karena memang untuk kerjasama dengan berbagai pihak ini
RSUP Jalemena tidak hanya dengan BPJS begitu ya? Kita sudah ada apa saja? Sudah, seingat saya ada 9 ya. Dia ada Sinarmas, kemudian BPJ Astra, kemudian Mandiri yang Admedi in Health, kemudian ada Admedica juga, kemudian ada BCA kalau saya nggak salah ya, ada 11. Ya, termasuk BPJS Ketenagakerjaan juga ya. BPJS Naker. Oke, ya selanjutnya ini terkait dengan apa namanya fasilitas ya Bu ya. Mungkin tadi sudah disinggung beberapa yang paling apa ya menjadi kekuatan rumah sakit RSUP ini apa gitu dari sisi fasilitas saat ini yang urgent banget, banyak banget yang butuh seperti itu. Yang pasti itu tadi ya, jumlah pasien-pasien paling banyak kan ada data penyakit terbanyak yang ke Rumah Sakit Lemena selain jantung, stroke, kemudian juga penyakit saluran pernafasan ya, atau mungkin dia TBC begitu ya. Nah itu kemudian jadi kita harus mampu. Diharapkan Rumah Sakit Lemena ini bisa menyelesaikan secara tuntas mereka-mereka yang ada gangguan jantung, kemudian juga yang dengan penyakit kanker dan juga penyakit saluran pernafasan pernafasan dan juga penyakit-penyakit lainnya. Namun dengan sudah adanya kami kan sudah BLU dan itu juga melihat kondisi ternyata untuk pelayanan NICU itu pelayanan ICU tapi khusus buat bayi-bayi yang baru lahir, bayi baru lahir yang pada saat lahir mungkin prematur atau gangguan pembentukan katup jantungnya atau gangguan pernafasannya, itu kita juga ternyata memang dengan alat dan juga kemampuan tenaga yang ada, kita juga menjadi salah satu rujukan untuk pelayanan NICU. Nah, ini untuk 2026 itu yang harus kita fokus mengembangkan agar menjadi pusat rujukan untuk kanker, jantung, dan NICU tadi. Berarti memang bermasalah. Berarti memang RSUP Jalemena ini melihat persoalan-persoalan yang muncul di Maluku. Iya, di Maluku. Itu akan langsung mencari solusi apa yang akan dibuat meskipun memang agak membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semua itu. Iya, betul. Ya, membutuhkan waktu. Tribunnya seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Saras, kalau memang di Maluku ada data dengan penyakit-penyakit terbanyak seperti itu ya, dan pelayanan baik di fasilitas maupun sisi dokternya pun diusahakan untuk komplit seperti itu ya. Bisa digambarkan lagi terkait dengan sisi tenaga medisnya, dokter dan yang lainnya yang untuk menghandle penyakit-penyakit tadi. Dokternya yang tadi jantung itu sudah fellow, disebutnya fellow, dia intensivis ya. Jadi selain dokter jantung dia sudah disekolahkan lagi selama hampir 1 tahun untuk bisa pasang cincin kalau orang bilang ya, cincin, pasang ring, kateterisasi. Kemudian dokter sarafnya juga untuk bisa kateterisasi tapi yang di pembuluh. Ya, itu tadi yang saya sebut DSA. Kemudian juga untuk bedah jantung kita sudah ada pendidikan dari Dirjen spesialis bedah torak kardiovaskuler dengan satu lagi spesialis onkologi radiasi yang untuk tadi LINEC untuk penyinaran pasien-pasien kanker. Nah, yang mungkin juga kita akan kita upayakan itu untuk spesialis kedokteran kelautan karena kita punya hyperbaric chamber. Nah, itu belum ada. Tapi sedang diupayakan. Iya, kami sedang mengupayakan, mungkin akan kerjasama mungkin dengan Rumah Sakit Sangla atau dengan TNI AL gitu, karena mereka yang sudah lebih advance untuk pelayanan yang menggunakan hyperbaric chamber itu tadi. Baik Bu, kedepannya ini apa yang menjadi target
kayak urgent banget harus disiapin di 2025 begitu. Berhubung kita udah ada di penghujung banget 2024 ya, pasti sebagai Ibu Dirut nih ya, udah ada visinya nih, mau dilihat apa di 2025? Yang pasti itu tadi ya harus BTKV CABG itu tadi, bedah pintas arteri koroner, kemudian juga harus dengan adanya alat-alat yang tadi penyinaran, pasien-pasien kanker jangan lagi tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar atau ke Jawa atau ke Jakarta. Dan kemudian ada salah satu alat lagi yang masih kita urus untuk izin ke Bapeten-nya, itu brachytherapy namanya. Alatnya sudah datang dan sedang kita urus ininya. Brachytherapy itu khusus untuk kanker yang di wanita, kanker leher rahim atau kanker ovarium. Yang alatnya karena masuk ke organ wanita. Nah itu karena juga secara data kanker leher rahim atau kanker ovarium itu di wanita kan selain kanker payudara juga dia rankingnya juga tinggi. Nah itu juga di provide di rumah sakit Lemena. Mudah-mudahan kalau kanker payudaranya kan kita sudah ada dokter bedah onkologi, mungkin harus diangkat semua. Setelah diangkat di sinar, kemudian mungkin juga harus ditambah dengan kemoterapi tadi gitu. Tapi itu fokus di 2025 awal. Harus sudah bisa operasional. Itu termasuk juga yang kita akan dilakukan proctoring adalah clipping, disebutnya clipping. Jadi pembuluh darah yang pecah itu dilakukan seperti dijepit, di coulter begitu namanya, tapi istilahnya clipping gitu. Oke, baik. Ini banyak istilah-istilah medis ya, terus saya jadi haus. Dan semua didampingi oleh rumah sakit pengampu. Jadi kalau kanker kita didampingi oleh rumah sakit kanker Darmais. Untuk yang tadi bedah pintas karoni arteri maupun sebelumnya kita kateterisasi yang cath lab itu rumah sakit jantung pembuluh darah Harapan Kita Jakarta. Dan kemudian untuk yang tadi clipping itu rumah sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono. Dan yang terkait paru-paru itu rumah sakit Persahabatan dan juga rumah sakit paru Rotin Sulu. Itu karena angka TBC juga banyak di Maluku ini. Jadi diharapkan Rumah Sakit Lemena bisa merawat pasien-pasien yang khususnya sudah TB-nya itu sudah resisten gitu. Itu ada kekhususannya gitu. Tidak hanya diobati 6 bulan tapi juga ada precaution tersendiri untuk mereka yang TB resisten obat itu. Jadi mungkin sudah pernah berobat tapi belum sampai sembuh, sudah drop out gitu ya, berhenti. Nah itu kumannya tentu akan berubah atau mungkin akan tidak sensitif lagi terhadap obat TB yang sebelumnya dia sudah diberikan. Nah itu kita juga diharapkan bisa merawat TBRO disebut. Kita juga sedang siapkan ruangannya karena harus khusus, karena infeksius itu tadi. Oke, Tribunis yang mau bertanya silakan. Apakah ada pertanyaan sebelum kami tutup? Oke, baik Bu, sebagai penutup jumpa kita di sore hari ini, kita cukup terinformasikan ya dengan layanan dan juga fasilitas yang ada di RSUPJ Lemena. Sebagai kalimat penutup mungkin kita mau mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan, terutama ke Tribuners kami yang saat ini sedang menyaksikan kami. Saya menyambung apa yang menjadi moto atau gerakan yang sedang diberikan atau dikuatkan dari Kementerian Kesehatan, yaitu sehat dimulai dari kita. Ajakan janji untuk hidup sehat gitu. Jadi Tribuners, kita tentu di dalam keinginan hati kita sendiri, kita ayo belajar untuk kita komitmen untuk hidup sehat,
mungkin juga dengan aktivitas-aktivitas, ya walaupun rumah sakit di Maluku ini sudah tersedia, tapi kita berupaya kita jangan sampai ada masalah kesehatan dan harus dirawat begitu ya. Termasuk juga yang kami cermati angka kecelakaan yang masuk ke IGD Rumah Sakit Lemena juga beberapa kali sering dijumpai. Nah itu juga tentu perlu semua berhati-hati, dan sehat itu lebih penting ya, menjaga kesehatan itu lebih penting daripada kita harus kemudian dirawat. Tapi memang kita hadir di Maluku ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, dan juga kemudian diharapkan tidak sembuh secara baik begitu. Jangan sampai sudah rajin memeriksakan juga kesehatannya gitu ya. Jangan sudah parah baru pergi ke rumah sakit. Tapi untuk yang sehat dijaga agar tetap sehat. Mungkin itu dalam rangka masih Hari Kesehatan Nasional. Tribuners, kalaupun kalian menemukan atau merasakan sesuatu yang tidak wajar di tubuh kita, jangan atau di keluarganya, segera dikonsultasikan. Ya, untuk segera membawa diri di fasilitas kesehatan, terutama di RSUP Jalemena yang sudah dilengkapi dengan layanan dan juga fasilitas yang mumpuni. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah nonton kita, dan narasumber Camsuku, Direktur Utama RSUP Dr. Jalemena, Dr. Gigi Saraswati MPH. Thank you so much. Nanti kita bakal jumpa lagi ya. Umur panjang, sehat-sehat. Amin. Dan kita memberi awareness buat masyarakat di Provinsi Maluku untuk tetap menjaga kesehatan dan orang-orang di sekitarnya. Dan kebanyakan dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon, kami pamit. Amatur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal